Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, before we start the study, of course, let's open by saying Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, in this video, I'm going to give you the review about the previous material in which I have given you a video, and in the video, you have met a professor that explained to you about the phonetics and phonology. So the first notion in the course is to differentiate between the two studies. So the name of the course is the phonetics and phonology. They have some similarities, but of course, because they are the two studies, it means that they are different. So let's talk about what's phonetics and what's phonology. Yeah, both studies talk about the sound, discuss about the sound of language. And here, from the explanation of the professor yesterday, not yesterday, but actually last week, okay, we have some points that make phonetics different from phonology. Okay, actually the professor have taken the explanations from Pike and Kennett 1994, in which the experts say that phonetic gathers the raw material and phonology cooks it. Yeah, actually it's metaphoric language, so it doesn't mean that phonology gathers the raw materials like someone who prepares the process of cooking, and phonology then practice the what is it, the process of the cooking itself. No, but it's only metaphoric language. It means that phonetics uh, discuss about the basic things, raw material. Basic thing or material, of course, in our language is bahan mentah. Jadi fonetik itu mendiskusikan diskusi-diskusi tentang bunyi bahasa yang masih bersifat basic, masih bahan mentahnya, sedangkan fonologi itu menggodoknya, mengolahnya. Jadi kalau phonetic itu study of speech or sound in general, here the phonology describes the patterns, formulate the rules, investigates the principle governing the sound system of particular language. Oke, jadi setidaknya ada dua poin yang membedakan antara phonetic dan phonology. Kalau phonetic itu study of speech sound yang masih bersifat mentah, masih bersifat basic, dan ini juga tidak terbatas atau tidak fokus pada satu bahasa. Ini masih sangat general in all languages. Tapi kalau phonology, dia mendeskripsikan patternnya, polanya seperti apa. Kemudian dari pola itu kita bisa menemukan formulasinya, aturannya seperti apa, kemudian prinsipalnya seperti apa. Kemudian ini untuk phonology ini terbatas pada satu sistem bahasa saja. Maksudnya kita fokus pada satu bahasa saja. Bahasa Inggris kah, bahasa Arab kah, bahasa Indonesia kah, atau yang lainnya. Jadi saya beri contoh. Kalau phonetics, di phonetics salah satu diskusi yang kita angkat adalah tentang vocal organs. Ya, materi kita yang pertama adalah vocal organs. Kita membicarakan organ-organ apa saja yang kita libatkan dalam proses berbicara. Ya, itu di semua bahasa, baik itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Prancis, dan lain sebagainya. Proses berbicara juga melibatkan organ yang sama. Jadi di bahasa Inggris, umpamanya kita kalau berbicara itu salah satu organ yang dilibatkan adalah gigi, umpamanya. Di Arab juga seperti itu, di Indonesia juga seperti itu. Hanya saja nanti kalau di Arab mungkin ada bunyinya apa saja yang keluar dari gigi itu. Di bahasa
Indonesia apa, di bahasa Inggris apa, seperti itu. Tapi untuk organnya sama di seluruh bahasa. Ya. Kemudian kalau bagaimana kita mengucapkan kita mengucapkan A, mengucapkan I dan lain sebagainya, yang di bahasa Inggris itu ada di ABA sistemnya, di bahasa Arab itu ada makhorijul huruf itu ya. Ya, itu juga bersifat general masih. A ya di Inggris ngomongnya seperti itu, di Arab kalau orang ngomong A ya seperti itu, organ yang dilibatkan itu sama. Sedangkan di fonologi kita mendiskusikan bagaimana kalau A itu ketemu dengan huruf yang umpamanya bagaimana kalau A itu ada di akhir huruf umpamanya, atau mungkin bagaimana handbag umpamanya, handbag itu bunyinya ada h, ada e, ada n, ada d seharusnya ya, kemudian ada h atau ya h, handbag ada h, ada e, ada n, ada d, kemudian ada ep atau b, kemudian ada e dan ada g, hand, kemudian back gitu ya. Kalau satu-satu kita bunyi hand, kemudian back. Tapi kalau disatukan itu bunyinya tidak lagi hand, di akhir hand itu tidak lagi nah dan de, tapi menjadi handbag. Jadi jadi tidak lagi berbunyi nah dan de, tapi berubah menjadi meh. Itu ada aturannya. Nah, aturannya ini dibahas di fonologi. Aturan ini hanya dimiliki di bahasa Inggris, handbag. Kalau di bahasa Arab lain lagi. Mungkin ada di ilmu tajwid itu dia kalau ada nun sukun an gitu ya, dengan ketemu dengan kaf. Nah, in kana, in harusnya in, kemudian bertemu dengan k. Tapi karena itu aturannya di bahasa Arab ada yang disebut dengan ikhfa gitu ya, ikhfa hakiki. Nah, jadi bunyi n-nya, bunyi in-nya itu tidak lagi nun sukun tapi menjadi eng, ingkana. Nah, itu sudah rules. Ini masuk ke wilayahnya fonologi, English Phonologica, Arabic Phonologica, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Phonetics itu membahas tentang bunyi bahasa secara general, tidak terfokus pada satu bahasa, tapi itu dibungkus dalam konteks yang general, global, keseluruhan bahasa. Sedangkan untuk fonologi, itu kita sudah membahas rules-nya, membahas pattern-nya. Dan ini fokusnya, limitationnya adalah terbatas pada satu bahasa saja. Jadi dikhususkan pada bahasa Inggris kah, bahasa Arab kah, atau lain sebagainya. Jadi seperti itu bedanya antara phonetics and phonology. Kalau persamaannya apa? Mungkin ada yang bingung kok ada perbedaannya. Emangnya sama? Ya sama. Phonetics, phonology. Yeah, they focus on the same thing about sound, about phone. What sound? What phone? It's about the sound of language, the phone of language. Hanya saja nanti phone apanya yang dibahas itu yang berbeda. Tadi phonetics itu membahas masih hal yang general, sound in general, dan kita nanti akan sering bertemu dengan istilah phone dalam phonetics. Sedangkan dalam phonology itu selain kita membahas tentang phone, kita nanti juga akan membahas tentang phoneme. Nah, kalau phonemes itu tidak dibahas di phonetics, tapi di phonology. Sedangkan untuk phonology membahas tentang phone dan juga phonemes. Okay, that's the difference between phonetics and phonology. Jadi nanti di separuh semester, separuh pembahasan kita akan deals dengan diskusi phonetics, dan di separuh yang lain kita akan membahas tentang phonology. Untuk diskusi phonetics mungkin nanti akan ditemukan beberapa diskusi yang sama dengan apa yang Anda diskusikan dalam mata kuliah pronunciations.
Apa sih bedanya antara phonetic dan pronunciations? Ya, kalau pronunciation itu fokusnya adalah bagaimana Anda sebagai pembelajar bahasa Inggris Anda bisa pronounce ya, bisa produce the actual sound. Jadi bahasanya sama sebetulnya. Satu bahasa itu apa? Satu bunyi itu seperti apa? Maksud saya bunyi itu seperti apa? Bagaimana memproduce-nya itu diskusi dalam pronunciation. Di phonetics juga kita punya diskusi itu. Oleh karena itu ada kesamaan topik nanti, ada beberapa hal yang sama antara phonetics dan phonology. Oleh karena itu ketika nanti kita sampai pada bagian phonetics, mungkin akan ada diskusi yang merupakan pengulangan dari mata kuliah sebelumnya, yaitu pronunciation. Kemudian untuk levels, the level of discussion, especially for the phonology. Okay, phonology and phonetics, but it's more related to phonology. So we have what we call a segmental, and the second is supra-segmental phonology, or segmental or supra-segmental discussion. Okay, for the segmental, it refers to the what you say, while supra-segmental how you say something. Jadi kalau segmental itu kita membahas tiap font ya, tiap font yang muncul. Jadi setiap bunyi yang bunyi A itu seperti apa, dalam kata handbag tadi itu ada sound h, ada sound ada sound n dan lain sebagainya. Jadi satu-satu bunyi itu seperti apa itu di segmental. Bagaimana satu-satu bunyi itu kemudian disatukan ketika bertemu nanti menghasilkan bunyi apa itu di segmental discussion. Tapi untuk yang supra segmental discussion kita membahas pada hal-hal yang juga bersangkutan dengan bunyi tapi bukan merupakan bunyi itu sendiri. Ya, contohnya tone, stressed, rhyme. Ya, jadi contohnya go, ya, go. Kalau go itu dalam diskusi segmental, ya go itu adalah bunyi yang terdiri antara bunyi g dan bunyi o, gitu ya, go. Sedangkan dalam diskusi supra segmental itu ada beberapa hal yang kemudian mempengaruhi arti bunyi go itu. Ketika bunyi go itu dikatakan dengan intonation yang tinggi, go, dengan yang tidak terlalu tinggi, go, atau yang dibuat intonasi pertanyaan go, nah itu maknanya akan berbeda-beda. Nah itu kita mendiskusikan perbedaan maknanya, penyebab perbedaan maknanya itu dalam diskusi suprasegmental. Jadi bunyi juga, tapi bukan bunyi g dan o-nya yang jadi permasalahan di sini, tapi bunyi tinggi rendahnya. Ya, bunyi juga kan ya tinggi rendah ya. Ya itu termasuk pada diskusi suprasegmental. Kemudian, di awal diskusi, of course, pembahasan kita phonetics terlebih dahulu sebelum ke phonology. Jadi supaya review juga, mereview ingatan kita terhadap beberapa diskusi yang sudah dilakukan dalam mata kuliah pronunciations. Jadi kita sebelum ke fonem, karena fonem nanti juga tadi saya sudah sebutkan, bukan hanya fonemnya tapi juga fontnya kita bahas, sedangkan untuk fonetik hanya fontnya saja. Jadi di fonetik kita akan membahas tentang seluk-beluk font, seluk-beluk bunyi. Jadi dalam phonetics itu ada 3 ranah, ada 3 classifications. Yang pertama yang disebut dengan articulatory phonetics, yang kedua adalah acoustic phonetics, dan yang berikutnya adalah auditory, ya, acoustic and auditory phonetics. Yang articulatory phonetics
identify precisely which speech organ and muscles are involved in producing the different sounds of the world's language. Ya, jadi kalau articulatory kita talking about the articulators, ya, the articulation. Jadi bagaimana satu bunyi itu dihasilkan. Jadi bunyi A itu melibatkan organ apa saja. Bunyi itu melibatkan organ apa saja, di mana letak keluarnya. Nah, itu masuk dalam bahasan articulatory phonetics. Sedangkan untuk acoustic dan auditory phonetic fokus on the physics of speech as it travels through the air in the form of the sound waves and the effect those waves have on the hearer's ears and brain. These two deal with the characteristic of sound waves and how they are perceived by the human ear. Sedangkan untuk akustik itu kita membahas tentang bagaimana satu bunyi itu merambat dari pembicara atau yang memproduksi bunyi ke telinga yang menerima atau menangkap bunyi. Sedangkan untuk yang auditory phonetics itu bagaimana kemudian bunyi yang merambat tadi itu ditangkap oleh telinga dan bagaimana kita mendeskripsikan proses akustik dan auditorik tadi itu pada pembahasan phonetics. Jadi ada 3, articulatory, akustik, dan auditory. Nah, karena semester ini kita tidak memiliki mata kuliah khusus untuk phonetics, melainkan phonetics itu digabungkan dengan phonology, maka tidak mungkin kita membahas ke semua atau ketiga jenis phonetics ini. Kita fokus ke yang bagian pertama, yaitu tentang articulatory phonetics, yaitu bagaimana proses menghasilkan phones, bagaimana proses menghasilkan bunyi. Ya, itu phonetics. Kemudian untuk yang articulatory phonetics yang menjadi fokus kita itu nanti akan ada beberapa studi utama, akan ada diskusi topik-topik diskusi utama. Yang pertama adalah anatomy of vocal organs. Jadi kita berbicara tentang organ apa saja yang dilibatkan dalam proses berbicara. Kemudian yang kedua adalah airstream mechanism, mekanisme airstream, keluar masuknya bunyi ya. Bukan bunyi, udara maksud saya. Udara ketika proses menghasilkan bunyi. Kemudian voicing, ya, voicing itu ada voiceless, ada voice, ada voiced or unvoiced dan lain sebagainya. Ada articulations, ya. Articulation ada manner of articulation, ada place of articulations. Ya, jadi itu diskusi yang ada dalam artikel phonetics dan itu akan kita bahas di semester ini. Kemudian selanjutnya ya tentang diskusi yang pertama, topik yang pertama setelah perbedaan antara phonetics and phonology itu adalah tentang vocal organs. Jadi apa saja yang apa saja yang terlibat dalam organ, apa saja yang terlibat dalam proses memproduksi suatu bunyi. Oke, jadi di sini ada yang bagian mulut ya, ada bagian hidung ya, ada bagian dalam tenggorokan ya, tenggorokan. Jadi kita bisa lihat di sini ada glottis, itu yang paling pangkal ya, glottis, vocal fold ya, laring, kemudian ada epiglottis, ada pharynx, kemudian ada root of the pharynx, ada oral cavity. Oral cavity itu rongga mulut ya. Rongga mulut itu ada bagian tip, ada bagian front, ada bagian back, kemudian ada tongue, ada teeth ya, teeth bagian depan ya. Bagian depannya lagi ada lips ya, setelah gigi depannya lagi ada lips. Kemudian bagian atas itu mulai dari uvula, kemudian velum atau soft palate, kemudian nasal cavity, nah hidung. Jadi hidung itu
termasuk organ yang menghasilkan bunyi. Jadi walaupun kita mungkin kan kita mengeluarkan bunyi dari mulut, rupanya hidung juga berpengaruh. Oleh karena itu kalau orang pilek ya, hidungnya bermasalah, itu bunyi yang diproduksi akan berbeda dengan ketika dia memproduksi bunyi ketika hidungnya sehat, ketika tidak pilek ya. Nah, di sini makanya hidung itu adalah salah satu yang memproduksi bunyi karena dia berpengaruh. Kemudian heart palate itu tadi masih dalam rongga mulut ya. Itu kelanjutan dari velum tadi. Jadi velum, heart palate, kemudian alveolar ridge. Kemudian di bagian hidung itu kita punya nasal cavity, rongga hidung dan nostril. Ya. Jadi itu organ-organ yang terlibat dalam proses memproduksi bunyi. Di situ sudah jelas ditunjukkan mana itu glotis, mana itu vocal cord, mana laring, mana faring, dan lain sebagainya. Kalau bahasa Indonesianya apa ya silakan dicek saja sendiri. Ya mungkin di situ yang familiar itu mungkin lips ya, teeth, nostril, nasal cavity mungkin itu. Yeah, of course you can open again your handout or maybe the files in discussion of the pronunciations. Insya Allah mungkin yang apa namanya sudah ikut pronunciation mungkin tidak asing lagi dengan istilah-istilah organ vocal organ ini. Oke, saya rasa itu. Nanti jangan lupa minggu depan juga kita akan membahas tentang phonetics masih, dan phoneticsnya tadi diskusinya kita fokus pada beberapa topik saja, tidak semua diskusi phonetics kita diskusikan ya, jadi hanya pada articulatory phonetics ya, how the sounds are produced in this process of the speaking. Okay, that's hopefully you can learn from the explanations, and then have a nice day. Let's close by saying alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin, and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.